lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kusmoro, SPD MPD. Beliau Widya Suara dari BPGB Jawa Tengah. Kalau sebagai guru SMA Negeri 1 Bandar Kabupaten Batang ini Bapak Ibu pertama. Percaya bahwa tiap anak adalah titipan. Yakin itu. Siapa yang memberi amanah titipan itu? Sang Maha Besar. Yang menguasai ini semuanya. Oleh karena itu titipan itu jangan dibuat sewenang-wenang oleh Bapak Ibu. Katanya teman-teman itu menjadikan anak pinter, menjadikan anak hebat, menjadikan anak luar biasa. Betul gitu? Terima kasih ya Pak. Nama saya Tri Adi Bestari. Sebetulnya kita itu hanya memfasilitasi saja, tapi tidak menjadikan anak ini pinter atau apapun Pak. Yang menjadikan anak ini menjadi dirinya sendiri. Kita hanyalah sebagai fasilitas saja. Itu Bapak, terima kasih. Memfasilitasi. Nah, kata-kata memfasilitasi. Bapak Ibu, ada yang bisa nyebutkan 3 kata dari fasilitasi mengembang dari 3 kata. Silakan, siapa mau ngomong? Monggo. Perkenalkan, nama saya Rumi, Bapak. Asmane sinten dulu? Rumi, Bapak. Rumi. Iya. Ngasto mata pelajaran Bahasa Jerman. bahasa Jerman, luar biasa. Lebedi. Oh, dankeschön. Ya. Dari kata memfasilitasi ada kata menuntun, melayani, membimbing. Weh, tepuk tangan ini. Menuntun, melayani, membimbing. Nah, menuntun. Atau kewajiban Bapak Ibu guru dalam menuntun itu kira-kira apa? Lalu apa yang akan dilakukan yang dituntun? Ada yang ngomong, silakan. Terima kasih. Oke. Saya Tati Jarwati. Oke. Tadi Kasih mata pelajaran apa Ibu? kimia. Oh, kimia. Karena untuk latar belakang siswa itu berbeda-beda, Pak. Jadi kita untuk melayaninya nanti juga berbeda. Jadi berbeda, oke. Itu ya dari menuntun. Gimana Bapak Ibu? Tadi dikatakan Ibu, karakternya berbeda, ya kebiasaannya berbeda, perkembangan yang bersangkutnya fasenya pada saat yang tidak seperti yang kita mau. Oke, silakan ada yang mau komentari satu lagi terkait dengan menuntun? Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Nama saya Genep Suherni. Oke. Saya mengajar seni budaya. Seni, nah ini seni Berkaitan dengan seni tari, Bapak. Oh, seni tari. Untuk menurut saya menuntun itu adalah kita sesuai yang disampaikan Bu Tati, yaitu sesuai kompetensi, karakter, kemampuan mereka, namun yaitu menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang sudah kita laksanakan karena setiap anak itu mempunyai kodrat zaman dan alam. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Berarti kita dengan pelan-pelan dan kita sesuaikan dengan alam dan zamannya itu. Misalnya dengan beberapa frase, ada yang kaitannya tahapan umur itu juga ada dengan adanya wirogo, terus untuk yang umur tengah adalah wirogo dan wiromo, dan yang terakhir adalah dengan wiromo. Terima kasih. Nah, tepuk tangan ini Ki Hajar Dewantara banget. Satu kodrat dirinya disebutkan Bu. Baik, luar biasa ya. Terima kasih Ibu, Bapak Ibu sekalian yang sudah menginspirasi kita semuanya. Nah, selanjutnya pertanyaannya, seharusnya sehingga anak pada akhirnya bisa mencapai kompetensi yang maksimal, tidak seperti kendaki guru, tapi tidak memaksakan cara-cara yang dilakukan dimaui guru. Gimana Bapak Ibu? Yang akan saya lakukan dengan tidak memaksakan anak sesuai dengan harapan dan kompetensi yang kita tentukan, yaitu memberi peluang kepada anak dengan cara satu langkah untuk kita sendiri adalah merubah gaya belajar peradaban kita untuk menjadi
guru yang memerdekakan belajar. Seperti itu Bapak. Mungkin ada tambahan yang lain saya. Oke, monggo satu lagi. Dua juga boleh. Jadi, oke, memerdekakan anak, menuruti maunya anak. Tapi Bapak Ibu perlu dipahami tadi. Jadi menuntun, mengikuti irama itu, kita melakukan tanpa disadari siswa itu akan tertuntun oleh kita. Itu ilmu itu yang harus Bapak miliki. Membimbing siswa, tapi tanpa terasa bahwa siswa ketika dibimbing tidak terasa diintervensi. Itu gimana caranya? Itu ada ilmu seninya masing-masing. Tidak sama. Walaupun belajaran teori pendidiknya sama, tapi ketika menerapkan pasti berbeda. Saya lanjut Bapak. Nah, tantangannya di sini Bapak. Tantangannya ini. Tolong dijawab Bapak. Tolong dijawab. Ini gimana? Tapi udah ini ditranslate ini aja. Ringkasnya itu sampai dijawab. Terima kasih, nama Anto, Budianto, Pak Anto, Yeah. mengajar seni budaya, seni rupa Bapak. Jadi saya terinspirasi dengan film Captain America itu Bapak. Yang The Avenger yang pertama itu, Captain America itu, dari tim setelah jalan-jalan itu suruh siapa yang bisa menurunkan bendera gitu kan. Ternyata semua tidak bisa Pak. Nah, yang terakhir yang kecil sendiri yang kena penyakit asma itu akhirnya bisa mengambil bendera itu Pak, dengan cara mengambil kuncinya terus tiangnya ambruk diambil dan bisa naik motor mobil. Jadi memang pohonnya itu yang harus kita rubah, kita tebang atau kita buat lebih datar, nanti semua bisa naik Pak di atasnya Pak. Seperti itu. Terima kasih Bapak. Ngapunten sinten mau panggilannya? Pak Anto. Pak Anto, tepuk tangan untuk Anto. Wah, ini adalah inspirasi untuk teman-teman. Ini untuk kesana tidak bisa, ini untuk situ tidak bisa. Gimana? Anto yang jawab itu. Mengubah paradigma dan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan. Sayang dong nebang pohonnya, apalagi buah kelengkeng, pohon gede buahnya banyak gitu kan. Gitu kan? Tapi ini paradigma mengubah mindset orang ini. Renungkan coba Bapak Ibu. Ini adalah, oleh karena itu Bapak Ibu, strategi jitu yang Bapak Ibu mesti untuk menjawab itu semuanya seperti yang Pak Anto sampaikan itu. Dan ada di benak pikiran Bapak Ibu selama ini proses internalisasi dari menerapkan pendekatan, metode, model ngajar yang selama ini. Tadi yang saya katakan bisa dicampur menjadi satu keputusan yang disampaikan Pak Anto untuk jawab ini. Nah, untuk manjat satu persatu tidak mungkin dong, yang bisa hanya ini. Yang bisa hanya itu. Nah, apa Pak? Komitmen menjadi anak bisa. Kan gitu Pak. Dan itu sangat dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang di luar dari biasa. Di situasi pembelajaran diferensiasi nanti. Dari obrolan Bapak Ibu, saya hanya mengubah mindset berpikir saja. Nanti prosedur bagi menjalankan sudah ada di slide itu semua. Cuman Bapak internalisasi dirinya melalui diskusi dengan teman-teman. Saya nanti sekilas-sekilas. Itu Bapak Ibu. Definisi. Coba ada yang mau punya komentar tentang definisi, tentang pembelajaran diferensiasi. Ya, silakan Ibu. Ulangi lagi tadi, nama siapa? Nama saya Rumi, Pak. Ya. Kemarin saya sempat mencatat apa itu pendidikan diferensiasi, yaitu pendidikan yang mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat itu, sesuai dengan kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakteristik dan perkembangan peserta didik yang beragam, sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan menyenangkan. Ini bermakna dan menyenangkan. Gitu. Oke, luar biasa Baika. Jadi bermakna dan menyenangkan. Nanti sedikit ini teori Ausubel. Teori Ausubel itu muncul lama, ya. Lama, tapi ternyata masih dipakai. Penyempurnaan konsep teori pembelajaran yang melayani perbedaan, Tomlinson memutuskan dan dikatakan beliau tadi Pak Anton. Ini apa? Serangkaian keputusan yang masuk akal.
kadang menurut dia masuk akal, tapi menurut Pak Agus nggak masuk akal. Gitu ya. Serangkaian keputusan, atau terus sudah mikirkan tadi. Rangkaiannya gimana? Kalau tebang, ini bisa nyampe semuanya. Tapi Pak Agus nggak masuk akal, gue aneh-aneh, orang gila itu. Lah penghasilannya misalkan tanaman apa yang namanya tadi? Klengkeng, buahnya lebat sekali kok ditebang. Gila namanya. Karena zona aman ini tadi. Maaf ya, zona nyaman, nggak mau berubah. Lah iya makanya nggak boleh ditebang. Sudah penghasilan sekali panen sekian juta ditebang. Jadi zona aman untuk berubah susah. Padahal tidak tahu setelah ini dampaknya apa. Yang menikmati itu berkembang. Kalau ini ada 10, tadinya dinikmati oleh sendiri oleh Pak Agus, ini 10-nya Pak Agus. Bijinya ditanam di mana-mana sekian waktu, hasilnya 10 kali lipat. Coba, ini proses maka disebut serangkaian keputusan masuk akal atau common sense. Gitu Pak. Kata kuncinya itu serangkaian keputusan yang masuk akal. Jadi Bapak Ibu nanti di kelasnya masing-masing itu bisa memutuskan berbeda dengan kelas yang lain. Guru bahasa Jerman dengan guru bahasa Inggris mungkin hampir ada kemiripan. Tapi ada seninya masing-masing. Salah enggak? Enggak, karena keputusan ya beda-beda berdasarkan yang menurut data masing-masing guru itu masuk akal. Itu. Semuanya berbasis data dan empiris gitu ya. Tidak pokoknya metode inilah saya gunakan. Ibu punya keputusan jitu, tidak ada yang melarang, tidak ada yang menghambat. Untuk membuat cara mengajar menggunakan metode apa dari diferensiasi dalam melayani perbedaan. Maka ketika nanti kimia ngontrol pekerjaan seni caranya begitu, komentari keliru yang komentari. Dia tidak tahu cara seni kok komentari. Jadi untuk melaksanakan diferensiasi, pertama Bapak Ibu tahu dulu tujuan kurikulumnya apa. Tujuan kurikulum kita putuskan oleh sekolah itu kenapa? Kalau bicara tujuan kurikulum keputusan sekolah berarti visi sekolah. Seperti itu. Maka visi sekolah harus dibuat bersama oleh warga ini. Sehingga arahnya kemana? Itu sama nanti. Oke, nanti. Ini Pak, kecil banget ya. Lalu selain tujuan tadi, kebutuhan belajar siswa itu seperti apa? Kebutuhan belajarnya. Ya. Lalu lingkungan belajarnya yang dibutuhkan itu seperti apa? Lingkungannya untuk mendukung masing-masing belajar itu. Ini nanti. Jadi ada beberapa poin terkait dengan ini. Selain itu nanti manajemen kelas, Bapak Ibu. Yang tidak kalah penting manajemen kelas. Manajemen kelas. Jadi tadi tujuan kurikulumnya seperti apa. Yang kedua, kebutuhan belajar siswa seperti apa. Ketiga, lingkungan belajar yang mendukung proses belajar seperti apa. Keempat, berarti apa tadi? Apa Pak tadi? Saya nyebut tadi. Pertama tujuan. Yang kedua, apa? Kebutuhan belajar. Ketiga, lingkungan. Keempat, lihat aja lah manajemen kelas. Manajemen kelasnya untuk mendukung tadi terjadinya proses diferensiasi. Terakhir, penilaiannya seperti apa. Itu yang penting. Jadi ketika kita tertulis di rencana pembelajaran adalah pendekatannya, caranya diferensiasi, tapi 5 unsur itu tidak masuk, pengelolaan kelasnya, penataan kelasnya biasa aja juga enggak. Oke. Bapak Ibu sekalian,